Baik, Prof. Iya, Ini iya, ada pertanyaan dari Ibu Novianti Fadila, Prof. Jadi mungkin ya. tertarik dari paparan Prof. Sebetulnya apa sih, Prof, yang membedakan buku ini dengan buku-buku lain yang mengusung isu serupa, Prof? Ya, mungkin masalah pendapat ya atau value yang dipakai ya. Jadi penulis buku itu selalu berusaha membawa apa ya nilai-nilai yang dia miliki. Nah, nilai yang saya miliki itu banyak masalah keadilan ya, value yang sebenarnya ada di UUD 45 dan Undang-Undang SDSN. Jadi prinsip ekuitas dan akses terhadap pelayanan yang bermutu. Nah, nih, itu yang saya banyak pakai. Baik, Begitu. Prof. Prof, pendekatan yang Prof gunakan dalam menulis buku ini kan kalau saya lihat sepintas tadi ada makro, kemudian Prof juga masuk ke isu-isu mikro ya, Prof. Nah, Ya, lalu ada beberapa tombol-tombol yang harus ditekan. Nah, menurut Prof, ini mana dulu sih, Prof, yang harus dilakukan? ya. Kalau kita lihat dalam apa yang ada di buku saya, itu memang tombol pembiayaan diputar kencang ya. Tapi tombol yang lainnya tidak, seperti tombol pengorganisasian atau pembayaran untuk SDM ya. Jadi vaskesnya seperti dibiarkan saja, akibatnya justru malah sebaliknya, yang tumbuh itu di Jawa. Begitu rumah sakit tumbuh di Jawa, tentunya butuh SDM dokter ya, atau spesialis yang juga kembali ke Jawa lagi. Ya. Paham ya? Nah, Jadi ini ya, tombol ini nggak diatur kenceng. Juga tombol mengenai promosi kesehatan. Kita menambah dana untuk BPJS, tapi iklan rokok dibiarkan. Ya. Nah ini juga oke, berbahaya juga ini. ya, baik. Juga. Artinya tombol itu saling berinteraksi ya, Prof. Betul, betul. Ya, ini Ya, jadi satu isu kunci. Ya. ya, Prof. Mungkin ini juga kah yang melatar belakangi kelihatannya struktur Kemenkes juga akan berubah ya, Prof. Ada yang menangani tenaga kesehatan ya, Prof. Ya sebenarnya ada badan PSDM ya saat ini, tapi itu harapan kami juga masuk sebagai dirjen ya, harapannya karena memang ini masa supply itu masa berat sekali. Oke. Dan kami berpuluh-puluh tahun ya, kami itu saya ya, bahwa supply yang seperti ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman dulu ya. Nah, memang dengan adanya BPJS itu kan dulu harapannya itu supply bisa membaik, bisa seimbang. Tapi justru sebaliknya, adanya BPJS itu justru membuat supply itu semakin banyak di Jawa karena ada model klaim tadi dan kebijakan kompensasi tidak jalan. Oke. Nah, Prof. Nah, untuk memeratakan supply itu kan tidak seperti membagi barang begitu ya, Prof, mendistribusikan logistik begitu. Nah, menurut Prof, apa sih Prof yang mungkin perlu di stimulasi atau ada enforcement begitu, Prof? Nah ini nanti kita ada juga di bab itu ya di mungkin kalau nah ini SDM ya itu halaman 110. Nah ini banyak yang saya tulis di sini ya. Tapi masih belum detail sekali karena ini bukan buku mengenai SDM. Ya, tapi juga ada berapa apa ya misalnya kita dalam konteks spesialis itu residen itu harus diakui sebagai tenaga kerja ya medik. Oke. Nah, dia harus dibayar ya dan diberi semacam apa insentif untuk daerah-daerah yang sulit dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan secara real. Oleh karena itu ketika bicara mengenai Kementerian Kesehatan mungkin akan mengembangkan Ditjen Tenaga Kesehatan itu mungkin bagus sekali ya. Ya. Gitu. Berarti kalau ada sebuah kebijakan, supaya kebijakan itu bisa terimplementasi dengan baik, harus difikirkan juga support system ya, Prof? Apa? Support, sistem support. Oh, ya ya ya. Betul, betul. Sistem supportnya ini. Ini yang jadi satu isu kunci yang dan makanya kembali pada masa supply side itu kan tidak mudah. Nah, karena membangun rumah sakit, puskesmas dan sebagainya itu tidak bisa seperti setahun dua tahun selesai, bisa bertahun-tahun ini. Nah Ya, ini yang luput dari pembahasan selama 5-6 tahun itu karena kita terjebak pada defisit.
Ya, jadi semua pihak itu mencoba untuk mengatasi defisit, tapi lupa bahwa ada masalah yang lebih berat yang ini akar masalahnya itu tidak dilihat, yaitu adalah supply side yang tidak seimbang. Oke. Prof, kalau semua ditangani oleh negara, oleh pemerintah, lalu menurut Prof di mana peran sektor swasta ya, Prof? Nah, justru itu yang di buku saya itu di poin-poin kedepannya itu juga saya mengatakan terus terang apa belakang bahwa nggak mungkin negara itu mengatasi semuanya. Nah, APBN kita tuh lemah dan masa pandemik, makanya bukunya akan kita teruskan juga, saya teruskan dengan situasi pandemik. Itu APBN kita melemah. Kita sekarang masuk pada satu titik yang terjadi macam negatif ya, dan tekanan dari istilahnya itu dari pandemi COVID sangat besar ya. Nah, di buku saya juga saya termasuk yang menyatakan harus banyak cost sharing atau out of pocket tapi untuk orang kaya ya. Bukan yang miskin jangan out of pocket, tapi yang atas itu ya harusnya out of pocket, termasuk beli akses komersial. Yeah. Ya, Prof. Seperti contohnya premi ya, Prof. Kan premi kita itu jumlah uang ya, rupiah. Nah, kalau di beberapa negara kan pakai persen dari income ya, Prof. Iya. Ya, tapi kan itu kan murah sekali toh, yang kelas 1, 2, 3 itu bisa naik kelas. Ya. Betul. Ya, itu kan preminya murah sekali dan itu tempatnya defisit BPJS di situ paling banyak di kelompok PBPU. Memang kalau yang PBA, PBD itu memang defisit karena memang yang didaftarkan Pemda itu yang sakit-sakit, yang tua ya. Kemudian juga bukan pekerja itu para pensiunan, tapi yang jadi masalah itu yang PBPU. Dan itu sebagian dari mereka tidak membayar rutin ya. Oke. Prof, ada pertanyaan ini Prof dari Ibu Siti Samsiah Nurmalisa. Izin bertanya, sebetulnya pandangan dari internal BPJS sendiri tentang polemik ini seperti apa ya, Prof? Ini yang kita tidak kita nggak tahu persis ya, karena saya bukan internal BPJS, tapi mungkin Bu Siti tanya teman-teman yang ada di BPJS sendiri. Ada. Bu Siti dari mana? Bisa dibuka? Bu Siti Samsiah. Kan di Pak. KPMA kan ada banyak teman-teman dari BPJS ya, Bu. Bu Siti dari mana? Kerja di mana? Halo? Bu Siti, silakan Bu Siti. Saya di rumah sakit, Pak. Di rumah sakit RSUD di Provinsi Lampung. Oke. Lampung ya. Ya. Gimana? Bisa tanya temannya di BPJS Bu mengenai hal ini, polemik BPJS ini. Iya, Prof. BPJS kan single pool ya, dan di buku saya juga saya tekankan juga di beberapa negara itu nggak cuma satu pool ya. Di Thailand sebagai tempat yang UHC itu menjadi tempat acuan itu, sana ada 3 pool yang masing-masing pool itu tidak saling subsidi atau saling bayarannya itu nggak ada ya. Nah, juga di Thailand itu tidak ada penjualan premi oleh OHC. Nah, teman-teman BPJS itu punya kewajiban harus menjual premi, dan itu berat sekali loh. Karena dari 30 juta PBPU itu hampir separuhnya ya, sekitar 43 atau 45% itu nunggak. Bisa dibayangkan ya, pekerjaan nagihi orang itu mudah nggak? Waduh, itu pusing. Wah, itu perlu profesi. Saya dulu pas di Jerman itu Prof, kan magang Prof. Saya magang sampai ke bagian penagihan. Jadi mereka meng-hire ada kayak debt collector itu loh, Prof. Iya, seperti itu. Jadi pergi ke perusahaan misalnya yang agak nakal gitu ya, Prof. Kemudian melakukan investigasi, kemudian ada kalau perorangan itu juga ada Prof. Jadi dihitung kira-kira ini orang harusnya mampu bayar nih, tapi kok nggak bayar-bayar gitu ya. Menarik itu, Prof. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, Prof, dari Ibu Diana Novianti.
Nah, Ibu Diana Novianti itu bertanya, kalau asuransi sosial ini kok ini ya Prof, beda kan dengan komersial. Bisa tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip asuransi swasta tersebut? Misalnya dengan kayak health saving account-nya Singapura itu loh Prof. Kalau enggak dipakai nanti bisa jadi tabungan begitu Prof. Ya, enggak ya. Jadi kita memang akses sosial ya di BPJS seharusnya ya. Jadi tidak seperti tabungan, beda sekali ya. Namun di akses sosial kita itu menjadi masalah karena ada premi yang dijual kelas 1, 2, 3 dan bisa naik kelas itu. Itulah sumber masalahnya menurut saya loh. Ya. Ketika sebuah akses sosial itu dimasuki oleh unsur-unsur komersial, karena begini, memang itu wajib ya untuk kelas 1, 2, 3 ya. Tapi mana bisa jadi wajib? Karena apa? Kalau wajib itu kan berarti pemerintah harus menyediakan vaskes yang sama toh, karena misalnya saya orang yang beli premi kelas 1 ya di PBPU ya, harga 150.000 ya. Saya di Jogja itu mudah sekali mendapat akses ke rumah sakit. Tapi 150.000 yang saya bayar sama kalau saya di Ambon atau di tadi Pulau Aru tadi, itu sulit sekali dapat sesuatu tadi. Kalau ada apa-apa saya harus terbang ke Ambon atau dari Ambon terbang ke Surabaya. Nah, apakah pemerintah itu membayari ongkos terbang itu? Tidak. Nah, jadi bagaimana bisa mewajibkan situasi seperti ini? Ya. Tidak bisa. Jadi memang ada yang katakan kenapa tidak masukkan ke penjara atau cabut SIM-nya, cabut listriknya. Waduh, nggak huru-hara nih. Pemerintah nggak berani. Walaupun ada peraturan mereka seperti itu, tapi saya yakin nggak ada satupun yang, coba Anda lihat ya, yang nunggak kan ada 15 juta, ya, hampir 15 juta ya, 12 juta, 13 juta ya. Apakah mereka masuk penjara semua? Belum yang tidak masuk BPJS ada 30 juta. Apakah akan dicabut SIM-nya, akan dicabut listriknya? Waduh, huru-hara. Ya. Iya, Prof. Ya, jadi itu apa? Nuansa mandatorinya belum begitu kencang gitu ya, Prof? Ya, kalau mandatorinya itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan mungkin bisa loh. Coba bayangkan, saya misalnya di Aru, Kulon Aru atau di Maluku, di Ambon tadi, dibandingkan dengan saya di Jogja gimana? Ya kan beda sekali. Ya, jadi itu Bu Diana ya. Jadi agak susah kalau kita menggunakan sistem safe di Singapura, udah beda sekali. Tapi juga ketika kita mau menggunakan akses sosial itu juga tidak harusnya tidak seperti ini. Makanya yang kelas PBPU itu yang 1, 2, 3 tadi pagi dibahas ya dalam diskusi bersama Rabuan tadi ya. Itu memang menarik untuk kita lihat. Ya. Prof, ada yang ingin bertanya langsung, Pak Sahyadi Surya, silahkan. Sore, Prof. Selamat sore, ya. Baik, ngapunten Prof, lagi di tempat saudara jadi belum bisa memperlihatkan. Prof dan Bu Ayu, izin nggih. Ini saya barusan dapat bukunya sih Prof, jadi baru banget kemarin beli di Jogja seperti itu. Kalau saya melihat sih untuk Prof, kalau ketika kita melihat penyaji buku seperti itu, saya mencoba untuk menyelami pemikirannya Prof ini seperti apa sih. Jadi saya mencoba untuk melihat beliau pada saat sebelum BPJS dieksekusi ya 2014 itu pada saat saya izin melihat pidato pengukuhan guru besarnya Prof. Ya. Itu saya amati, kemudian beberapa kali juga pas kuliah S1 itu Prof juga sering ngasih tahu bahwa akan ada skenario optimis dan pesimis terkait BPJS. Ini buku ini saya rasa ini konsisten Prof dari pemikirannya Prof sejak awal. Dari zaman sebelum BPJS, artinya dari zaman Prof melakukan pengukuhan guru besar di pidato tersebut. Jadi saya melihat ini adalah alur yang konsisten, Prof. Jadi ini luar biasa sih, Prof. Jadi bisa konsisten dari zaman 2000 berapa, Prof? Itu, Prof? Pengukuhan saya 2006, Pak. Nah, itu, Prof. Jadi saya melihat ini alurnya konsisten. Jadi bagaimana beliau berangkat dari keresahannya untuk
apa namanya, menyampaikan ide-ide yang memang ini meresahkan seperti itu, Prof. Ya. Kan ini sebenarnya fakta yang artinya tidak semua orang bisa lihat, Prof. Tidak semua ahli bisa melihat fragmentasi yang Prof cuplik di beberapa bagian dari sistem kesehatan seperti itu. Kalau saya membandingkan, Prof, dari bukunya Pak Ahmad Fuadi kemarin, ini malah saling melengkapi ya, Prof, ya, kalau saya lihat. Jadi saya tertarik tadi di bagian ideologi mempengaruhi sistem kesehatan seperti itu. Jadi malah kalau Prof banyak berbicara mengenai konsepnya, di bukunya Pak Anwar Fuadi itu juga menyinggung seperti ini, dan beliau melengkapi kekurangan dan kelebihannya seperti itu, Prof. Jadi ini sepertinya artinya ada saling melengkapi seperti itu, Prof, saya lihat. Kemudian saya sangat tertarik untuk ideologi mempengaruhi sistem kesehatan seperti itu, Prof. Jadi ada argumennya si pendiri World Economic Forum itu, Prof, si Klaus Schwab itu bilang bahwa ketika negara itu terlalu membabi buta mempertahankan ideologinya, itu mereka akan membuat negaranya tidak akan tumbuh seperti itu. Jadi ini terlihat di sistemnya Cina ya, kita lihat ya, Prof. Jadi mungkin dia menerapkan pola hybrid seperti itu, seperti Jerman yang Sosdem seperti itu. Jadi tapi malah saya berpikir jangan-jangan Indonesia malah seperti Prof bilang getting worse, artinya skenario pesimistiknya lebih banyak ketika tidak mengevaluasi Undang-Undang SJSN dan BPJS seperti itu, Prof. Jadi saya sepakat untuk ketika ada pengkajian dan revisi terhadap undang-undang tersebut. Seperti itu, Prof. Jadi yang ketiga mungkin untuk Prof. Mungkin Prof juga sempat menyinggung tadi akan ada lanjutannya kan, Prof ya, buku ini, Prof. Jadi mungkin saya ingin melihat ada lebih banyak solusinya mungkin, Prof. Karena kemarin saya sempat ada forum juga dengan Pak Mahfud MD dan Pak Agung Hadi Dwi Payana, Kepala Staf Presidenan itu, kita buat suatu diskusi yang unik juga, Prof. Jadi kita bilang Pancasila tumbang, revolusi industri menang, seperti itu. Tapi diakhiri tanda tanya belakang, Prof. Itu agak kontroversial juga karena salah satunya saya masukkan isu kesehatan ya, Prof. Jadi gimana agar kesehatan itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar-benar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Akhirnya kita ketemu suatu rumusan di mana yang seperti Bu Ayu bilang tadi, Prof. Jadi negara tidak bisa memberikan keadilan sosial sendiri seperti itu. Jadi ini harus ada peranan-peranan sektor-sektor lain, swasta, kemudian artinya masyarakat yang berdaya lah untuk menciptakan keadilan seperti itu. Nah, salah satunya dengan shifting ke teknologi seperti itu, Prof. Jadi kemungkinan kalau semisal dia pelayanan yang terbatas di rumah sakit di Papua seperti itu, ketika dia bisa mengembangkan telemedicine, kemudian bisa melakukan kontak dengan ahli-ahli di rumah sakit di Jawa seperti itu akan sangat membantu. Jadi shifting, jadi revolusi industri itu tidak selamanya membunuh ideologi. Akhirnya kita menyimpulkan seperti itu, Prof. Itu aja, Prof. Terima kasih banyak waktunya, Prof dan Bu Ayu. Ya, silakan, Prof. Ya, saya di mahasiswa angkatan 1 ya, 2020 ya? 2020, Prof. Ya, S1 dokter ya? Betul, Prof. Sekarang di mana? Kerja di mana? Saya kuliah saja, Prof. Belum kerja, Prof. Kemarin selesai asisten sih, Prof, di Pusat Kedokteran Tropis. Oh, ya. Oke. Nah, ini menarik ya. Ini memang mungkin Mas saya sebagai orang muda yang tadi bisa melihat juga bukunya Pak Fuad ya, Pak Fuadi ya, dan saya ya. Saya juga hebat betul ya, Pak Fuad itu menurut saya hebat ya. Dia masih 35 atau 36 tahun ya. Ya. Muda tapi dia udah berani bikin buku ya. Saya bikin buku pertama usia 40-an ya, 41 ya.
memang ini yang menarik ya, mengenai apa yang kita sebut sebagai suatu value ya, atau value ya, nilai-nilai ya. Nah, memang dalam perjalanan karir saya selama berapa tahun ya, saya jadi dosen itu sudah tahun 88, kan tahun berapa ya? 88, ya hampir 35 tahun ya, 33 tahun ya. Ya, nah ini memang ada suatu value yang harus kita miliki ya, atau saya miliki ya, itu value mengenai misalnya keadilan tadi ya. Nah, ini mungkin bisa coba di share screen ya. Saya tak share screen. Tadi yang dapat saya itu memang betul ya. Pengukuhan profesor saya itu tahun 2006 ya. Jadi Anda bisa melihat di web ya. Ya nih. Ini di web kebijakan kesehatan. Anda sudah pernah lihat toh? Sudah ya. Nah, ini ada klik pengukuhan. Nah, sudah lihat ya? Sudah lihat? Halo, Bu Dia, sudah kelihatan? Terlihat, Prof. Ya, oke. Nah, ini bisa ngeklik pidato pengukuhan saya juga, ada banyak profesor juga di sini ya. Ya, Bu Ut juga ada, ini dari UNS ya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, memang di tahun 2006, itu sudah berapa tahun lalu ya? 15 tahun yang lalu, saya juga melihat ada satu masalah nih, yang undang-undang SISN baru keluar 2 tahun sebelumnya ya, yang mungkin undang-undang itu bisa tidak berjalan karena ada ketidakpastian ya. Tidak semua undang-undang itu bisa mulus berjalan. Nah, di dalam ini agak download nih, harus download. Anda bisa download ya. Nah, sehingga saya membuat semacam skenario yang melihat ke depan bagaimana kalau undang-undang itu tidak berjalan, dan juga ada undang-undang praktek kedokteran ya, yang juga saya lihat juga pada tahun-tahun yang sama itu juga mungkin tidak akan berjalan ya. Sehingga kalau jadi situasi sekarang ini ketika kita membuat semacam flashback ke waktu ini saya tulis ya 2006 ya, terus nah ini. Nah, ini kan ada semacam kotak 4 ya, A, B, C, D ya. Nah, saya melihat ini kita berada di sini, di C ini, yang the worst karena undang-undang prakteknya itu juga tidak bisa membuat dokternya itu tersebar tadi. Karena itu memang ini akan terkait dengan poin kedua, kelanjutan dari buku ini ya, yang akan masuk pada, tadi betul ya, Mas saya ya, kita masuk ke hal-hal yang lebih operasional, bagaimana solusinya ya nih. Tapi kita tidak bisa lepas dari ideologi yang kita miliki. Saya bukan penganut yang kita tidak punya ideologi. Cina itu ideologinya pasar, tapi dia masih mempunyai semacam ideologi semacam komunis yang satu itu ya. Tapi dia lihat bahwa ekonominya pasar, ya. Tapi ideologi politiknya dia komunis ya. Nah ini yang menarik ya. Ketika bicara mengenai ideologi ini, ketika mencari solusi tadi, apakah kita akan diam saja kalau misalnya untuk BPJS ini ya, itu jalan pada situasi undang-undang praktek kedokteran yang tidak berjalan baik ya. Artinya produksi dokternya kurang, distribusinya dokter spesialis ya, distribusinya jelek, nah ini. Dan itu yang kita alami sekarang. Nah, nah karena itu nanti dalam waktu berapa minggu ke depan, ya, mungkin 1-2 minggu ke depan, kita UGM biasa melakukan outlook ya, atau kaleidoskop yang tahun ini dan outlook tahun depan ya. Nah, outlook-nya itu akan melihat bagaimana reformasi sektor kesehatan tadi, ya. Yang mungkin juga harus betul-betul kita lihat data lagi ya, bahwa negara itu tidak mungkin membayar semuanya. Swasta itu harus jalan juga, Pak Cahya ya. Jadi saya kira ini tanggapan yang menarik sekali dari Mas Cahya yang masih muda ya. Usianya berapa Mas? 26 ya? Berapa? Usia 28? 27. Oh 27 ya. Ya masih muda, masih panjang lah ya. Nanti bisa mencari sekolah atau kerja dan nanti coba lihat betul ya apa yang terjadi di belahan bumi lainnya dan Indonesia. Tapi memang
kita harus betul-betul tadi konsisten tadi. Saya juga senang dianggap konsisten ya, karena memang puluhan tahun saya menggeluti isu ini sehingga ketika terjadi perdebatan yang pada waktu 7 tahun pertama itu ya, 7 tahun yang lalu ya, saya dianggap apa ya, saya paling aneh di Indonesia. Mungkin Budiah tahu ya, pendapat yang paling jelek karena menganggap BPJS itu tidak bisa baik ya. Waktu saya banyak dibully, dihujat, ya, macam-macam ya. Bisa katakan nanti data will tell, jadi data yang akan cerita, dan ternyata betul datanya itu ceritanya menarik sekali. Nanti kita akan lihat pada saat kita masuk ke reform. Oke, begitu Pak Cahya ya. Jadi sekali lagi ideologi itu perlu kita pakai, tapi juga kita harus membuat informasi yang operasional. Ya. Tidak hanya bermain kata-kata atau populis itu apa ya? Ingin menyerahkan banyak pihak, tapi uangnya nggak ada. Nah ini kejadian di undang-undang SCSN. Ya. Oke, terima kasih. Oke, baik kita ya terima kasih Pak Jayadi. Masih punya waktu kita sekitar 20 menit. Silahkan jika ada Bapak Ibu yang ingin berkontribusi atau mungkin usulan nih buku yang akan ditulis sebagai penerus dari buku pertama. Atau Prof, ini yang akan menjadi isu berikutnya apa Prof? Ya, oke. Nah ini di buku saya, kalau coba Anda buka ya di halaman terakhir ya. Coba. Ya, ini ya. Jadi halaman 243 ya, menutup fragmentasi dalam sistem kesehatan. Ya. Nah, ketika kita masuk ke era BPJS itu memang ada satu tujuan mulia ya. Kita serius menangani UHC. Tapi di halaman 244 apa kinerjanya itu? Apakah akses itu menjadi indikator kinerja? Karena saya agak khawatir ketika pemerintah menyatakan bahwa beberapa tahun yang lalu ya itu BPJS sukses karena penataannya bagus, tapi menggunakan kurva Lorenz ya atau Gini rasio yang seperti busur itu ya, dan agregat nasional. Karena jelas BPJS itu akan membackup banyak orang Jawa ya, tapi yang luar Jawa itu tidak, yang terpinggirkan. Nah, ini teori-teori ideologi yang Rawlsian seperti contohnya ya, keadaan sosial itu menyatakan harusnya pelindungan finansial itu harus diutamakan bagi mereka yang tidak mampu. Ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci ya. Maka kalau Anda lihat, buku ini termasuk buku yang cukup berat ya, karena ratusan halaman, dan saya mencoba untuk membawa para pembaca itu sampai pada satu titik yang mendalam mengenai, sebenarnya pembaca sendiri itu apa ideologinya, ya, apakah membiarkan misalnya dana PPI, APBN itu terpakai untuk kelompok PBPU yang harusnya mampu membayar sebagian, nggak semuanya ya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati, karena coba di halaman 245 itu ada satu kontroversi ya mengenai dasar berpikirnya ya. Ya, misalnya tentang data yang tidak bisa dikelola bersama ya, di halaman 246 ya. Nah, ini juga hanya orang-orang yang mempunyai concern yang serius ya pada data ya, itu bisa melihat masalah bahwa ketika dinas kesehatan itu tidak tahu siapa yang sakit, berapa rupiah dan bagaimana, sampai bupatinya juga tidak tahu berapa pengeluaran BPJS, ini terjadi fragmentasi yang betul-betul serius nih. Nah, karena sebenarnya kalau kita lihat BPJS itu sebagai lembaga yang disebut badan hukum publik ya, itu harusnya informasinya itu sampai ke mereka itu ke bupati dan sebagainya.
Bisa dipahami ya? Nah, ini yang jadi isu kunci sebagai penulis buku yang tanda kutip ya, yang mungkin serius ya, saya berusaha untuk menarik hal-hal yang mungkin orang-orang tidak tertarik atau tidak tidak sadar ya, seperti fragmentasi ini jadi sesuatu yang kita sadari, tapi nah ini di halaman 247, 282 ini ada akibatnya dan kita mengusulkan ya. Ini ada dampak fragmentasi, ya, terus. Nah, kemudian di halaman 260 itu rekomendasinya mengurangi fragmentasi berbasis pemikiran teori sistem. Dan ini yang akan to be continue tadi, itu ada harapan-harapan dalam berbagai blog, ya, yang kemudian nantinya akan masuk pada reformasi sektor kesehatan ini. Ya. Jadi ini ada harapan-harapan yang saya coba tulis untuk bagaimana menutup fragmentasi tadi. Bisa? Ya, baik. Ya. Prof, saya tuh salah baca jam. Saya pikir sampai jam 17, ternyata sampai jam 16.30, Prof. Ini karena banyaknya minat ya tadi untuk bertanya, sehingga ini nanti bisa kita bawa ke pertemuan kedua ya, Prof? Ya, bisa. Mungkin pembahasnya siapa? Saya pengen pembahasnya satu dari mahasiswa. Iya ya, bagus nih. Satu dari mungkin misalnya ya kita ambil dari mana, dari DJSN atau dari BPJS atau dari pusat jaminan misalnya. Coba Mbak, nanti kita cari ya. Tapi mahasiswa yang satu mau membahas atau monggo loh. Ya, jadi dari perspektif pembaca begitu ya, Prof? Iya. Baik, Prof. Laksono, matur nuwun sekali untuk waktunya di sela-sela kesibukan, juga untuk Bapak Ibu yang hadir bergabung dalam acara diskusi bedah buku pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk diskusi yang cukup hangat, serta masukan-masukan yang akan menjadi bahan bagi bedah buku selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan. Matur nuwun Prof. Laksono. Ya, sama-sama. Ya, juga terima kasih untuk teman-teman lain. Sampai bertemu di bedah buku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu lagi.